hati, kita punya pikiran. Habib Rizik pilih jalur nahi munkar, tegas, keras, kita ikuti nahi munkarnya. Habib Lutfi dakwah dengan cara kelembutan, kita ikuti lembutnya, tapi kita harus berpikir bahwa kita ini bukan Habib Rizik. Jadi jangan sampai menyamakan kita dengan beliau. Akhirnya ikut-ikutan apa? Ceramahnya keras dan lain sebagainya. Jangan. Kita harus lihat juga diri kita ini siapa. Saya pengen lagi munkar Ustaz. Dimulai dari diri kita. Mulai dari keluarga kita, mulai dari anak-anak kita, mulai dari lingkungan kita. Habib Rizik itu keturunan Rasulullah ke-38. Beliau marganya Syihab, berarti jelas dari Alawiyin. Alawiyin itu ke Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir itu anaknya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini anaknya Husain. Berarti Habib Rizik pasti keturunan Husain. Husain ini anaknya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ini putri kandungnya Nabi Muhammad. Berarti Habib Rizik jelas keturunan Nabi Muhammad. Yang urutan ke-38. Tapi kok Ustaz, Kiai, kok diperlakukan begitu sama pemerintah? Itu bukan urusan kita. Tugas kita mendoakan. Mendoakan tugas kita. Mendoakan. Jangan pula kita sarser di apa yang kita nggak tahu kebenarannya. Jangan. Tugas kita mendoakan. Saya nggak tega nanti diturunin azab. Pak, kita tarik sejarah. Habib Rizik turunan ke-38 dari keturunan Husain. Husain ini cucu Rasulullah bersama dengan Hasan cucu yang pertama. Hasan dan Husain itu juga meninggalnya karena berselisih dengan penguasa. Hasan yang jadi penguasa saat itu namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Matinya diracun. Cucu Rasulullah. Husain cucu Rasulullah meninggalnya dipenggal kepalanya. Yang berkuasa saat itu Yazid bin Muawiyah. Tangkap Husain, tapi tidak ditangkap, melainkan dibantai. Anak panah berapa yang bersarang di tubuh Husain, tombak menancap ke tubuhnya, dan terakhir ada pedang yang menyambar ke lehernya. Husain mati, kepalanya terpenggal. Di Karbala, Irak kejadiannya. Apakah Allah menurunkan azabnya? Tidak. Kenapa Allah tidak menurunkan azabnya? Umat Nabi Muhammad kagak bakalan diazab sebab dosanya. Allah akan memberikan kesempatan untuk umat yang paling zolim sekalipun untuk bertaubat dan memperbaiki diri sebelum dia mati. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad. Beda dengan umat Nabi Musa, dia melakukan kezaliman, digulung di dalam lautan. Beda dengan umat Nabi Nuh, dia melakukan kezaliman, banjir bandang. Beda dengan umat Nabi Lut di kaum Sodom, bumi dibalik oleh Allah, mereka mati semuanya. Kaum Samud hujan batu, tapi umat Nabi Muhammad nggak akan. Allah sayang sama umat Nabi Muhammad, diberikan kesempatan dia untuk bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Jangan pula mohon maaf, beribu maaf. Jangan pula kok kasus Habib Rizik dengan pemerintah ini disamakan dengan Nabi Musa sama Fir'aun. Itu nggak nyambung. Yang Fir'aun siapa, yang Musa siapa? Fir'aun, masa kita mau bilang pemerintahan kita Fir'aun sih? Fir'aun itu togo. Dalam bahasa Al-Quran, izhaba ila fir'auna innahu togo. Musa, Harun, datangin Fir'aun. Itu manusia yang sudah kelewat batas zolimnya. Kafir, ngaku Tuhan, membunuh anak-anak bayi laki-laki yang baru lahir. Pemerintah kita nggak kayak gitu. Pemerintah kita ini banyak kesalahannya, iya, karena mereka manusia biasa. Tapi kita doakan, bukan kemudian kita menjadikan kisruh ataupun perdebatan yang nggak penting. Kita doakan Habib Rizik mudah-mudahan mendapatkan kesabaran, ketenangan, ketabaan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita doakan pemerintah kita mudah-mudahan mendapatkan hidayah
mendapatkan bimbingan, mendapatkan pelajaran, mendapatkan petunjuk dari Allah agar berlaku adil, sehingga tercipta kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu tugas kita berdoa. Gitu ya Pak ya? Jelas ya? Nah, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Kalau tutur kata saya kurang sopan, kurang bijak, saya mohon dimaafkan. Kita baca Fatihah untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, jauh dari musibah, bala, wabah, bencana, penyakit. Keluarga kita dijadikan keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan nanti pada saat kita meninggal dunia, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga saya mohon barokah Fatihah untuk pembangunan pondok pesantren Tahfidz Al-Quran Ar-Ruhul Bayan. Alhamdulillah sampai saat ini pembangunan berjalan. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.